Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasalnya yang pertama, ayat 7-17. Pada tanggal 24 bulan Syebat, bulan ke-11 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampaklah seorang yang menunggang kuda merah. Dia berdiri di antara pohon murat yang di dalam jurang. Di belakangnya ada kuda-kuda yang merah muda dan yang putih. Aku lalu bertanya, apa arti semuanya ini ya Tuanku? Jawab malaikat yang berbicara kepada aku. Aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murat itu menyahut, mereka inilah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Lalu kata mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon murat itu, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang-tenang saja dan aman. Sahut malaikat Tuhan, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak mengasihani Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah kau murkai selama 70 tahun ini? Lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur kepada malaikat yang berbicara kepadaku itu. Kemudian malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepada aku, serukanlah perkataan ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Sementara aku tidak begitu murka terhadap umatku, bangsa-bangsa itu memperparah malapetaka atasnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan lagi di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Selanjutnya serukanlah perkataan ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem kembali. Kesempatan untuk lepas dari masalah tentu menjadi sebuah hal yang begitu dirindukan oleh hampir setiap manusia. Pasalnya, kebanyakan orang tentu ingin menjalani hidup dengan tenang dan senang, terlepas dari masalah maupun gangguan lain yang sangat membebani perasaan serta pikiran. Namun kehadiran masalah atau pergumulan pun tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Artinya, tiap orang tentu perlu menjalani proses-proses berat tersebut hingga tiba akhirnya mengalami kelepasan dari pergumulan itu. Berita pembebasan dari masa pembuangan pun menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi bangsa Israel. Penglihatan yang diterima oleh Nabi Zakaria merupakan cara Tuhan untuk memberikan pesan perihal pembebasan yang akan segera terjadi bagi bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia tetap memperhatikan dan memberikan kehangatan kasih-Nya kepada mereka. Masa-masa sulit yang telah mereka jalani selama sekitar 70 tahun pun tidak menjadi penghalang kasih Tuhan. Lamanya waktu yang sudah berlalu itu juga tidak melunturkan perhatian dan perlindungan Tuhan. Itulah mengapa pada penglihatan yang Zakaria dapatkan ini Tuhan berkata, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Sahabat Alkitab, nubuatan ini telah memberikan kita sebuah pesan permenungan yang menenangkan setiap diri yang sedang gelisah. Setiap pikiran yang sedang kacau akibat kekalutan masalah dan hati yang penuh dengan kecemasan terkait masa depan pun menjadi target utama dari pesan pemeliharaan Tuhan. Firman-Nya menjelma sebagai sapaan dengan kerinduan dan kasih yang begitu besar untuk memenuhi setiap orang yang gundah dalam pergumulan hingga mampu memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, apalagi memalingkan perhatiannya menjauhi setiap umat yang begitu dikasihinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan pada hari ini kami disadarkan kembali bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan kasih Tuhan bahkan tidak akan pernah berhenti ketika kami melakukan segala kesalahan dan keberdosaan. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kepadamu, untuk memegang tangan-Mu dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Tolong kami Tuhan untuk mampu menghidupi kehangatan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.